Jadi ada beberapa hal yang memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita lakukan ketika setelah masuk hari pertama bulan Zulhijjah. Apa saja? Satu, memperbanyak amal soleh. Ya, memperbanyak amal soleh. Karena Nabi katakan tidak ada hari-hari yang amal soleh yang dilakukan di hari-hari tersebut lebih Allah sukai dibandingkan hari-hari ini. Hari-hari ini dimaksud tuh hari 10 pertama bulan Zulhijjah. Ya. Panjang sih, masih ada lanjutannya, terus penggalan ini jadi modal ya buat kita. Amal soleh itu bahasa orang sana, bahasa orang kita berbuat baik, berbanyak berbuat baik di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sedekah, baca Quran, silaturahmi, sholat berjamaah, hadir majelis taklim, termasuk puasa. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika sudah masuk tanggal 1 bulan Zulhijjah, bagi orang yang berencana berkurban, ya. Yang berencana berkurban, ingin berkurban, ya. Ingin berkurban, maka bagi yang bersangkutan disunatkan untuk tidak mencukur rambutnya, termasuk rambut-rambut yang lainnya. Ya, kan rambut kita ada beberapa yang disunatkan dicukur ya. Termasuk rambut bawah itu, ya. Tahan dulu itu, biar dia brewok dan jebros ya. Begitu juga tidak memotong kuku bagi yang akan berencana kurban di tanggal 10 bulan Zulhijjah atau di hari-hari sampai hari-hari tasyrik. Sampai kapan? Sampai hewan kurban yang dia sediakan disembelih. Gitu ya. Jadi nggak cukur rambut, nggak potong kuku. Rambut dengan tadi dah sejenisnya atau apa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pada hari ke-8 bulan Zulhijjah yang disebut dengan hari Tarbiyah disunahkan untuk berpuasa. Hari ke-9-nya hari Arafah sama disunahkan juga untuk berpuasa. Bahkan untuk puasa hari Arafah ini Nabi SAW langsung menjelaskan mengenai keutamaannya. Siyamu yaumi Arafah yukaffiru sanatayn madiyatan wa mustaqbalatan. Puasa hari Arafah yang hari ke-9 bulan Zulhijjah. Kalau ke-10-nya sesuai kalender. Tanggal berapa ya? Kalender 27 ya kalau salah ya Pak. Kalender. Kalau sesuai itu Pak, berarti Selasanya hari Arafah. Hari ke-9 bulan Zulhijjah. Puasa hari Arafah menghapus dosa 2 tahun. Masya Allah. Setahun yang sudah, setahun yang akan datang. Ya. Itu terkait puasa Arafah. Lantas besok Idul Adha ini malam disunahkan kita untuk menghidupinya dengan bertakbir. Siapa orang yang menghidupkan 2 malam hari raya puasa Idul Fitri, Idul Adha, Allah akan hidupkan hatinya pada hari hati manusia yang lain mati, hati dia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanggal 10 Zulhijjah Idul Adha disunahkan sholat Idul Adha. Pelaksanaannya disunahkan secara berjamaah. Gak salah, beda sama Jumat. Kalau Jumat gak boleh sholat Jumat masing-masing. Dari mulai rakaat pertama sampai selesai sholat Jumat masing-masing gak boleh. Syaratnya berjamaah meskipun hanya sebatas di rakaat pertama saja. Tapi kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, enggak boleh sendirian. Ya orang kan pada hari hanya Pak, kita nggak tahu problemnya orang, masalahnya orang kita nggak tahu ya. Apa pas kurang sehat, ya atau bagaimana gitu ya. Kebelet, udah kira as-sholatu jami'ah malah kebelet. Dan kita di Pak badan segini gini, kalau pengen kebelet urusan itu, nyerah gitu deh. Nah, nggak bakal nyambung dan ternyata selesai hajat kita lepas. Baru udah sholat ini udah selesai. Ya nggak ada masalah. Kita tetap bisa melaksanakan kesunahannya untuk pelaksanaan sholat itu meskipun sendirian. Tapi sangat dianjurkan berjamaah. Lantas, apalagi berkurban. Bahasa fikihnya disebut udhiyah. Nanti ada kitabul
namanya bentuk kalimat jamak. Ya, kitabun dohaya gitu. Dari dohiyah, ya. Kitabun dohaya ini kita bicarakan tentang kurban. Nah, ini disunatkan bagi mereka yang mampu, disunatkan untuk berkurban dan sunatnya sunat muakkadah. Mampu nggak kurban dihukumi makruh kurban. Mampu kurban nggak kurban, prank dulu deh. Kemarin juga 3 tahun berturut-turut korban terus. Tahun ini ada yang prank, padahal mampu makruh. Jadi berkurban. Nah, untuk kurban ini ibadah yang kaitannya dengan penyembelihan. Dalam penyembelihan, jadi nggak bisa kita telepon kawan kebetulan mau tukang daging ya Pak. Ji, siapin ya 200 kantong, 1 kantong 2 kilo. Buat kapan? Tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Jadi kagak pakai beli sapi yang hidup Pak. Udah jadi, udah daging mulu ya. Harganya jual orang harga daging, bukan dagang bukan beli sapi, kemudian disembelih dijaga, bukan gitu. Ya, itu kan berarti bukan korban karena di daging yang udah disembelih. Jadi mesti ada penyembelihan. Tujuannya ibadah karena Allah. Pelaksanaannya hari ke-10 bulan Dzulhijjah Idul Adha dan akhir sampai dengan hari tasrik yang ketiga. Supaya keluar dari khilaf ulama, jangan pas matan 13 Dzulhijjah. Sehari sebelum 12 Dzulhijjah paling lambat gitu ya. Tapi biasa kita gercep urusan ini sih ya. Alhamdulillah sudah terbiasa. Begitu selesai bubaran sholat Idul Adha juga berlangsung diumumin bapak-bapak yang lupa ya. Jam 8:30 kita kumpul untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Udah langsung aja ke panitia pada datang 60 orang datang ke panitia. Meskipun ntar yang nonton kebanyakan yang ikut repot paling 15 orang 20 orang yang beneran terjun itu kayak di sini menggaris diukur domba itu benar-benar pelanggaran itu tuh. Jadi pertama memperbanyak amal soleh. Kedua, bagi yang berencana kurban disunatkan tidak mencukur rambut terlebih dahulu, juga kukunya sampai hewan kurban disembelih. Yang ketiga puasa hari Tarwiyah dan hari Arafah. Yang keempat kalau takbiran dihidupkan dengan bertakbir. Yang kelimanya sholat Idul Adha. Yang kemudian yang keenamnya berkurban.